Pemirsa, pencuri yang satu ini begitu mudah ditangkap. Lantaran kelelahan saat beraksi, pelaku ketiduran di ruang kantor pegawai dinas tenaga kerja di Pelalawan Riau dan berhasil tangkap karyawan. Maling nih. Ketiduran. Pegawai perkantoran Bakti Praja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dikejutkan dengan temuan sosok pria tak dikenal tertidur pulas di dalam ruang bendahara kemarin pagi. Pegawai bersama aparat yang ada di lokasi berusaha membangunkan. Dan benar saja, ternyata pria tersebut adalah seorang maling. Dalam pengakuannya, pelaku sengaja masuk melalui plafon samping dan mengambil sejumlah barang berharga. Namun karena terlalu mengantuk, pelaku memutuskan untuk tidur. Kepolisian yang tiba di lokasi pun langsung membawa pelaku ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci. Selain barang curian yang telah pelaku kumpulkan, ditemukan juga tas pelaku yang berisikan berbagai macam kunci yang diduga digunakan untuk melancarkan aksinya. Pagi tadi, menjelang masuk jam kantor, salah satu anggota saya masuk ke ruangan, di ruang bendahara. Pertama ditemukan itu ada rokok, tas gitu. Jadi curiga. Pas dilihat di gudang ditemukan orang yang tidak dikenal itu lagi tertidur. Ada perkirakan mungkin pencuri yang tertidur gitu, karena kami tak kenal orangnya. Nah, karena orang tidak kenal, ruangan kita kunci, lalu kami menghubungi Satpol PP dan Polres. Karena pihak kantor tidak merasa dirugikan, pelaku hanya dikenakan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berdamai dengan Dinas Tenaga Kerja. Pelaku pun diizinkan pulang. Pihak Dinas Dinaker, kemudian pihak Disnaker membawa tersangka ini ke Polsek Pangkalan Kerinci. Namun karena barang belum sempat diambil, pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek tersebut dan melakukan secara berdamai. Nah, kita pihak kepolisian Bang tidak melanjuti kasus ini? Tidak melanjuti kasus karena kedua belah pihak telah berkata untuk berdamai dan pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek. Sebelumnya, kasus pencurian di perkantoran Bakti Praja sudah sering terjadi. Namun hingga kini, pelakunya tidak pernah tertangkap. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, Ayus melaporkan. Kali ini saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan ini, pemirsa. Dan pemirsa, topik yang pertama ini datang dari Asrid Khairunisa, istri dari Uya Kuya yang menangis soal penjarahan. Ia merasa menjadi korban fitnah dan mengakui rumahnya bukan hasil bekerja di DPR. Yang pertama, pemirsa, dari @TheDoctorBike. Joget itu bukan lagi sekedar lucu-lucuan saat perut rakyat kelaparan. Selanjutnya, pemirsa, dari @ci.na50, gak usah nangis-nangis Bu, yang lebih susah dari ibu juga masih banyak. Mereka nangis tapi enggak diumbar. Selanjutnya, pemirsa, masih dari topik yang sama. Masih dari DPR, tangisan istri Uya Kuya soal penjarahan yang dialaminya, pemirsa. Dari @Haryani Leli, semoga menjadi pembelajaran dan juga pengalaman untuk keluarga. Semoga ke depan lebih bijak lagi dan berperilaku karena perilakumu mencerminkan akhlakmu. Selanjutnya dari @Anes Barbados, ya, buat pembelajaran. Ke depan jaga sikap dan perilaku, mungkin bagi kita baik, belum tentu dipandang orang baik dan juga semua atas kehendak Allah. Karena saya tahu itu amanah. Selanjutnya, pemirsa, topik yang selanjutnya ini datang dari Menteri Keuangan yang baru, yaitu Purbaya, yang akan menyuntik dana 200 triliun rupiah ke perbankan. Yang pertama, pemirsa, dari @cobai99, gaya bisa koboi. Tegak lurus menjalankan amanah, memang the top. Rakyat Indonesia percaya perekonomian Indonesia akan bangkit 6% bahkan 8%. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Yolanda Amaria, pemirsa, mantap dah Menke, katanya. Diberkati senantiasa dalam menjalankan tugas untuk kesejahteraan rakyat. Dan pemirsa, masih dari topik yang sama, Menke Purbaya suntik dana 200 triliun rupiah ke perbankan. Dari komen selanjutnya, pemirsa, dari @Lia Anissa, tinggal pengawasannya Pak.
Semoga semua pihak yang terkait bisa menjaga amanah. Kemudian pemirsa, sehingga dan tersalurkan tepat sasaran dan roda perekonomian juga akan menjadi lebih baik lagi. Amin, katanya pemirsa. Kemudian dari Ade Arif Firmansyah, di mana kita suka gayanya Pak Menteri. Semoga awal baik untuk ekonomi Indonesia, pemirsa. Nah, di segmen selanjutnya pemirsa, di topik terakhir yang tidak kalah mencuri perhatian netizen adalah peristiwa demo ricuh di Nepal yang pecah karena masyarakat murka. Anak pejabat di Nepal suka flexing kekayaan. Nah ini pemirsa yang pertama dari Kiki Jongki, padahal di Indo lebih parah kalau flexing. Kemudian dari Nuna Asyari, masih mewahan pejabat Konoha. Dan rakyat Konoha masih sangat sabar. Masih dari topik yang sama pemirsa, ini alasan Gen Z Nepal murka karena anak pejabat suka flexing kekayaan. Dari Kusmiati 472, semoga menjadi contoh untuk pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Kemudian dari Diandra Agui, berbenahlah Bapak Ibu DPR RI yang terhormat. Pelajaran kemarin jadi pukulan buat Anda berbenah, bersyukur karena rakyat masih berharap pada Anda semua untuk bisa berbenah lebih baik lagi. Ya pemirsa, itu dia tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah jadi sorotan selama sepekan ini pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pelaku pembunuhan bocah perempuan yang ditemukan tewas dalam karung di Konawe Selatan ini akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata kerabat korban sendiri. Korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh dan dibuang dengan cara dibungkus karung di hutan sekitar 150 meter dari rumahnya oleh pelaku. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mengatakan, pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan menggunakan 2 ekor anjing pelacak K9 mengarah ke rumah pelaku AF yang juga kerabat korban. Penyelidikan mengarah ke dugaan kekerasan seksual. Pasalnya, anjing pelacak menemukan celana dalam korban, sarung, bantal, koper, dan sandal korban di kamar pelaku. Yang ditemukan adalah pelecehan seksual. Seperti itu. Jadi di TKP kita sudah mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya bantal, kemudian selimut, sarung, dan juga koper. Ada sandal juga, sandal korban. Kemudian ada celana korban juga itu yang ditemukan oleh anjing K9, ada salah satu celana dalam juga. Saat ini masih kita amankan di Polres bersama terduga pelaku inisial A. Jenazah korban masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Polisi belum bisa menimbulkan penyebab kematian dan waktu pasti korban menghembuskan napas terakhir. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sesosok jasad wanita paruh baya ditemukan di dasar sumur di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Diduga korban dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Sesosok jasad wanita paruh baya ditemukan di dalam sebuah sumur di kebun di desa Kontumere, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Jumat malam. Penemuan korban berawal saat warga curiga warna air sumur yang berubah menjadi merah. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk divisum. Korban diketahui bernama Walema, 50 tahun, diduga dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Laundi Akmar, berusia 30 tahun. Bahkan tetangga korban juga ikut dianiaya pelaku hingga menderita luka serius di bagian wajah. Polisi segera mengejar pelaku yang diketahui melarikan diri ke dalam hutan. Itu
ada laporan dari warga. Saya ditelepon dari warga bahwa ada kejadian masyarakat desa Kontumere itu dianiaya. Kemudian pergilah kita di rumahnya kepala dusun, kita pastikan. Ternyata betul bahwa dia lagi dilihat di rumah sakit. Dia lagi di rumah sakit, lagi proses pengobatan. Belum diketahui motif pembunuhan serta penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut keterangan warga setempat, pelaku pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.